Selamat pagi, salam kopi bersama Panatua Zaesin, di alur cerita Sioyan di Battle Through the Heaven Season 6 versi novel. Sebelum nyimak alur cerita Sioyan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin, terima kasih. Baiklah, Panatua Zaesin akan membacakan alur cerita Sioyan. Battle Through the Heaven Season 6 versi novel. Chapter 1322. Hun ya, kedua pasang mata itu saling berinteraksi. Ada nyala api yang mengalir di masing-masing mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Engah, keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara dua individu. Riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan bergetar saat nyala api pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan. Matanya mengikuti tatapannya dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenalnya sebelum bertanya dengan lembut. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dalam-dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia tidak bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiao Yan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa diurutkan bersama klan Gu dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Ayo pergi, ada banyak pasang mata di dalam toko anggur. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dengan cermat. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi. Api surgawi yang sangat kuat, wanita berjubah merah bernama Huozi menjawab dengan lembut. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah Red Lotus Ye Flame ini, yang berada di peringkat ketujuh di peringkat api surgawi, atau api surgawinya lebih kuat. Kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan ini seharusnya menjadi anggota klan Xiao. Tidak disangka klan, yang garis keturunannya telah menjadi sampah, sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada perlawanan dari beberapa tetua di dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria berpenampilan lembut itu menyeringai dan berkata, makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolak. Itu hanya beberapa radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa, saya masih paling tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di dalam alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan sejak saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Aye, aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Pria beralis kasar itu mengangguk dan berbicara. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan tetap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang aku dengar. Sebagian besar dari 8 komandan besar ini menyimpan dendam dengan Anda. Hari ini, jika penatua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, saya akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa. Dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Bahwa Lin Xiu mungkin adalah bintang 6 Dozun, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang Xiao Yan merasa sedikit khawatir adalah komandan pertama,
yang belum menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi mereka, mereka juga yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi Black Submerged King. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Ban Seng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Ban Seng, ya, Xiao Yan sejenak berhenti berjalan. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keseriusan. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika itu masalah, tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi Paviliun Bintang Jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 4 jenderal besar mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk membuat Xiao Yan mundur karena kesulitannya. Tidak ada yang tidak dia lihat selama tahun-tahun ini. Benar-benar tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertarung. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Hah, tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao Kan. Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam itu sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tawa yang agak teduh perlahan-lahan dipancarkan. Tawa itu tidak terdengar kuno. Jelas, pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Haha, saya pikir Anda akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Aula Jiwa, dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia mulai pada 3 orang ini dengan cara yang padat. Douqi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Aula Jiwa di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Karena itu, saya juga tidak punya niat untuk ikut campur. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan kuat menekan klan Hun saya, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia mengepalkan tangannya, dan Douqi yang besar dan kuat diaglomerasi menjadi cambuk Douqi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang menembus udara dan meledak dengan ledakan ke arah orang berjubah hitam. Lancang, 2 sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. 2 rantai hitam pekat mengalir keluar seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk Douqi yang panjang. Bang! Angin yang menakutkan tercipta ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Alasan saya datang bukan untuk menyerang Anda. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda saran. Melawan klan Hun saya tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah dupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai tebal. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan dengan tenang menjawab. Aku sangat berharap untuk hari itu. Namun,
Saya pikir nasib terakhir Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan, pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hun Ya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku, ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha, tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah 3 sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa ekspresi, tatapannya hanya menarik diri dari tempat di mana ketiganya menghilang setelah tawa itu menyebar. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat tinju terkepal di bawah lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Hun Ya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamku memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karenanya, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dikuburkan. Petik 2. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hun Ya telah benar-benar memicu keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesalinya. Bersambung.